Aisyah adalah seorang wanita muda yang sering sholat di masjid dekat rumahnya. Ia kagum dengan seorang pria yang selalu menjadi imam di masjid itu, bernama Zaki. Bacaan Qur'annya begitu merdu, dan akhlaknya terlihat mulia dari kejauhan. Meski tak pernah berbicara, Aisyah merasa ada ketenangan setiap kali mendengar Zaki memimpin sholat. Diam-diam, Aisyah mulai memasukkan nama Zaki dalam doanya. Ia meminta agar Allah menjadikan Zaki jodohnya jika memang baik untuknya. Doa itu terus dipanjatkannya setiap malam, tanpa pernah benar-benar mengenal Zaki secara pribadi. Sementara itu, kehidupan Zaki penuh dengan amanah. Selain menjadi imam masjid, ia bekerja sebagai guru mengaji untuk anak-anak di daerah terpencil. Zaki adalah sosok yang rendah hati, tetapi kehidupannya tidak sesederhana yang terlihat. Ia sering membantu sahabat karibnya, Rafiq, yang sedang berjuang memulihkan diri setelah kehilangan keluarganya dalam kecelakaan. Beberapa tahun berlalu, dan Aisyah telah lulus kuliah. Suatu hari, Aisyah bertemu dengan Rafiq di sebuah acara kajian. Rafiq adalah seorang pria sederhana dengan pembawaan hangat. Ia tidak terlalu menonjol seperti Zaki, tetapi ada ketulusan dalam cara ia berbicara dan bertingkah laku. Tak disangka, Rafiq ternyata mengenal keluarga Aisyah dan mulai sering bertemu dengan mereka. Setelah beberapa bulan, Rafiq melamar Aisyah. Meski awalnya ragu karena hatinya masih tersimpan pada bayangan Zaki, Aisyah menerima lamaran itu setelah istikharah. Ia merasa bahwa Rafiq adalah pilihan yang Allah tunjukkan untuknya. Setelah menikah, Aisyah dan Rafiq hidup bahagia. Rafiq adalah suami yang penuh perhatian dan sangat mendukung Aisyah dalam segala hal. Namun, rasa penasaran Aisyah tentang Zaki masih ada. Ia bertanya-tanya, bagaimana kehidupan pria yang dulu ia doakan dengan begitu sungguh-sungguh? Suatu hari, Aisyah dan Rafiq mengunjungi sebuah acara amal di masjid. Di sana, mereka bertemu dengan Zaki. Aisyah merasa canggung karena ini adalah kali pertama ia berbicara langsung dengan pria yang dulu selalu ada dalam doanya. Zaki, yang kini tampak lebih dewasa dan tenang, menyapa mereka dengan ramah. Percakapan mereka berkembang, dan Aisyah mengetahui bahwa Zaki adalah sahabat dekat Rafiq. Zaki bahkan menjadi salah satu orang yang membantu Rafiq bangkit dari masa-masa sulitnya. Aisyah terkejut mengetahui bahwa Zaki begitu berperan penting dalam kehidupan suaminya. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam cara Zaki memandang Aisyah. Seolah ia menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi memilih untuk diam. Rafiq pun tampak menghindari pembicaraan yang terlalu dalam tentang hubungan mereka bertiga. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Aisyah memberanikan diri untuk bertanya kepada Rafiq tentang Zaki. Dengan hati-hati, ia menceritakan bahwa ia pernah berdoa untuk Zaki sebelum menikah. Ia berharap Rafiq tidak merasa tersinggung, karena itu adalah masa lalunya. Namun, respons Rafiq membuat Aisyah terkejut. Alih-alih marah, Rafiq tersenyum tipis dan berkata, "Aisyah, aku tahu kamu pernah mendoakan Zaki. Bahkan, aku tahu lebih dari itu." Rafiq lalu bercerita bahwa Zaki pernah datang kepadanya beberapa tahun yang lalu, menceritakan tentang seorang wanita yang sering ia lihat di masjid. Zaki merasa wanita itu adalah seseorang yang spesial, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk mendekatinya karena fokusnya saat itu adalah membantu Rafiq pulih dari keterpurukannya. Zaki kemudian memutuskan untuk mendoakan wanita itu, berharap Allah memberikan yang terbaik untuknya, meskipun itu berarti bukan dirinya yang berjodoh dengannya. "Dialah yang mendoakanmu agar aku menemukanmu," kata Rafiq sambil tersenyum haru. Mendengar pengakuan Rafiq, Aisyah merasa campur aduk. Ia merasa kagum sekaligus terharu atas keikhlasan Zaki. Namun, lebih dari itu, ia semakin menyadari betapa berharganya Rafiq dalam hidupnya. Allah telah menjawab doanya dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang ia bayangkan.
Beberapa hari kemudian, Aisyah dan Rafiq bertemu lagi dengan Zaki di acara keluarga. Kali ini, Aisyah merasa lebih tenang. Ia berterima kasih kepada Zaki, meski tanpa mengucapkannya langsung. Hanya senyumnya yang tulus dan penuh syukur yang berbicara. Zaki pun merasa lega. Ia tahu bahwa keputusannya untuk mendoakan kebahagiaan wanita itu adalah langkah yang benar. Kini, ia bisa melanjutkan hidupnya tanpa penyesalan. Kisah mereka bertiga menjadi pelajaran bahwa cinta sejati adalah tentang keikhlasan, tentang mempercayakan segalanya kepada Allah. Aisyah menyadari bahwa doa-doanya selama ini tidak pernah sia-sia, meskipun jawabannya datang dalam bentuk yang tidak ia duga. Kisah ini menggambarkan bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik, dan cinta yang didasarkan pada doa dan keikhlasan akan membawa kebahagiaan, meskipun jalannya tidak selalu sesuai harapan kita. Pada ketetapan